Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur pada minggu yang baru ini kita dapat beribadah kepada Tuhan. Kami segenap majelis mengucapkan selamat ibadah. Kami mohon Bapak Ibu yang di rumah dapat mempersiapkan diri sebaik mungkin menghadap hadirat Tuhan. Terima kasih. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus. Mari saya ajak kita untuk bangkit berdiri, kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap hadirat Tuhan. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kasih, Juru Selamat kita Yesus Kristus, dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai ibadah kita ini dari awal hingga selesai. Amin. Mari kita memuji dan mengagungkan Tuhan, karena Tuhan adalah sumber pengharapan dan tempat perlindungan kita. Kita nyanyikan mulutku penuh dengan pujian. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku.
percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku. mulutku penuh dengan pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kini ku puji Tuhan, kini ku puji Tuhan, kini ku puji Tuhan, kini dan selamanya selalu ku puji Tuhan. Ku bersyukur padanya, ku bersyukur padanya, ku bersyukur padanya, kini dan selamanya. Ku bersyukur padanya, yang datang lepaskan daku dari dosa, tunjukkan padaku jalan hidup yang bangga, dan tinggal bersamaku. Itulah sebabnya selalu ku puji Tuhan. Ku mengasihi Tuhan, ku mengasihi Tuhan, ku mengasihi Tuhan, kini dan selamanya. Ku mengasihi Tuhan, yang datang lepaskan hidupku dari dosa, tunjukkan padaku jalan hidup yang bakal, dan tinggal bersamaku. Itulah sebabnya selalu ku puji Tuhan. Yang datang lepaskan hidupku dari dosa, yang datang lepaskan daku dari dosa, tunjukkan padaku jalan hidup yang bakal, dan tinggal bersamaku. Itulah sebabnya selalu ku puji Tuhan, dan tinggal bersamaku. Itulah sebabnya selalu ku puji Tuhan. Inilah segenap puji-pujian kami kepada Engkau ya Tuhan, Allah sumber pengharapan dan tempat perlindungan kami. Di masa-masa kami menghadapi pandemi, kami mengucap syukur karena Tuhan senantiasa menjaga dan memelihara kami sampai saat ini. Kami ada sebagaimana kami ada. Kami bisa menghadap hadirat Tuhan, kami bisa beribadah secara online, itu pun karena anugerah dan belas kasihan Tuhan. Kami setia beribadah kepada Tuhan sampai saat ini, itu pun karena berkat Tuhan semata. Terimalah puji-pujian dan penghormatan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan petunjuk hidup baru yang terambil di dalam Amsal pasal 10 ayat yang ke-22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Saudaraku, kita bersyukur karena berkat Tuhan yang berkelimpahan dalam hidup kita.
Namun terkadang kita bisa terlena dengan berkat-berkat yang Tuhan berikan. Kita melupakan persekutuan dengan Tuhan. Mari saat ini saya ajak kita untuk sama-sama mengakui segala dosa kita. Minta Tuhan membasuh segala dosa kita. Mari kita nyanyikan lagu Sorga Turun Penuhi Hatiku dari KPPK nomor 176. Hari yang ajaib, hari yang ajaib, hari yang terlupakan. Ku berada pada jalan yang gelap, berjumpa Tuhan Yesus. Dialah sobatku yang lemah lembut, ku dapat yang ku rindu. Ku beritakan bahwa awan gelap ya jadikannya sukacita. Surga turun penuhi hatiku. Di atas salib ya sempurnakanku. Dosaku dibasuh, malam kan jadi terang. Surga turun penuhi hatiku. Ku dapatkan pengharapan pasti. Ku dapatkan pengharapan pasti saat ajalku tiba. Yang menyediakan tempat bagiku bersama Dia di sorga. Hari yang tak mudah ku lupakan, ku percaya padanya. Anugerah kekalnya, berkat limpahnya padaku Tuhan berikan. Sorga turun penuhi hatiku. Di atas salib Dia sempurnakanku. Dosaku dibasuh, malam kan jadi terang. Sorga turun penuhi hatiku. Sorga turun penuhi hatiku. Di atas salib ya sempurnakanku. Dosaku dibasuh, malam kan jadi terang. Sorga turun penuhi hatiku. Ya Tuhan, kami percaya hanya kuasa Tuhan yang dapat membasuh dosa kami. Kami hina, kami lemah, kami tidak berdaya. Kami seringkali jatuh dalam dosa, menuruti keinginan daging kami. Tuhan, ampunilah kami. Jangan biarkan kami terus menjauh dari Tuhan. Bawa kami dekat padamu ya Tuhan. Sehingga kami bisa melihat berkat-berkat Tuhan dalam hidup kami. Bukan mengeluh, bukan menjauh daripada Tuhan. Tapi kembali bersekutu menghadap hadirat Tuhan. Kami percaya Roh Kudus akan menghibur kami, menguatkan kami, melawan segala nafsu, melawan segala dosa-dosa. Terima kasih ya Tuhan, sucikan, kuduskan kami, layakkan kami untuk menghadap hadirat Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, kita akan membaca Alkitab secara bertanggapan yang terambil dari Ulangan pasalnya yang ke-11
ayat 22 sampai ayatnya yang ke-32. Ulangan pasal 11 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-32. Saya akan membaca ayatnya yang ke-22, jemaat sekalian membaca ayatnya yang ke-23, demikian seterusnya hingga ayatnya yang ke-32. Ulangan 11 ayat 22. Sebab jika kamu sungguh-sungguh berpegang pada perintah yang kusampaikan kepadamu untuk dilakukan dengan mengasihi Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya dan dengan berpaut padanya, maka Tuhan akan menghalau segala bangsa ini dari hadapanmu, sehingga kamu menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kamulah yang akan memilikinya, mulai dari padang gurun sampai gunung Libanon, dan dari sungai itu, yakni sungai Efrat, sampai laut sebelah barat akan menjadi daerahmu. Tidak ada yang dapat bertahan menghadapi kamu. Tuhan Allahmu akan membuat seluruh negeri yang kau injak itu menjadi gemetar dan takut kepadamu, seperti yang dijanjikan Tuhan kepadamu. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Jadi apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke negeri yang engkau masuki untuk mendudukinya, maka haruslah engkau mengucapkan berkat di atas gunung Gerizim dan kutuk di atas gunung Ebal. Bukankah keduanya terletak di sebelah barat sungai Yordan, di belakang jalan raya sebelah matahari terbenam, di negeri orang Kanaan yang diam di Araba Yordan, di tentangan Gilgal dekat pohon-pohon terbantin di More? Sebab kamu ini sebentar lagi hendak menyeberangi sungai Yordan untuk memasuki dan menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan bila kamu akan menduduki dan mendiaminya, maka haruslah kamu melakukan dengan setia segala ketetapan dan peraturan yang kupaparkan kepadamu pada hari ini. Saya akan mengulangi ayatnya yang ke-27, 26 dan 27. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Amin. Demikian pembacaan Alkitab hari ini. Mari kita menyanyikan kasih setia Tuhan. Kita bersyukur akan semua ciptaan Tuhan, matahari yang bersinar, bulan bintang berkilauan, bunga bakung di padang Tuhan pelihara. Terlebih lagi kita, manusia, sangat berharga di mata Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan sukacita. Ku bersyukur karena kasih setiamu. Matahari yang bersinar kau yang ciptakan, bulan bintang berkilauan kau yang jadikan. Begitu juga kami Tuhan, di matamu amatlah berharga, besar kasih-Mu kepadaku. Bunga bakung yang di padang kau yang pelihara, burung pipit di udara kau yang beri makan. Begitu juga kami Tuhan, yang berharap hanya kepadamu, tak perlu khawatir hari esok. Ku bersyukur karena kasih setiamu selalu baru, seperti fajar berkah tiap janjimu. Pelihara hidupku hari ini, esok dan selamanya.
selamanya. Matahari yang bersinar, Matahari yang bersinar, Kau yang ciptakan. Bulan bintang berkilauan, Kau yang jadikan. Begitu juga kami Tuhan, di mata-Mu amatlah berharga. Besar kasih-Mu kepadaku. Bunga bakung yang di padang, Kau yang pelihara. Burung pipit di udara, Kau yang beri makan. Begitu juga kami Tuhan, yang berharap hanya kepada-Mu. Tak perlu khawatir hari esok. Ku bersyukur karena kasih setia-Mu selalu baru. Seperti fajar berkah tiap janji-Mu, pelihara hidupku Hari ini, esok dan ku bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku bersyukur karena kasih setia-Mu selalu baru. Seperti fajar berkah tiap janji-Mu, pelihara hidupku hari ini, esok dan selamanya. 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 Amin. Saya ajak jemaat sekalian untuk berdiri. Mari kita menyatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan sekalian. Kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, biar Roh Kudus memenuhi hati kita, memberikan kita hikmat untuk mengerti dan memahami akan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini bertema berlomba untuk mendapatkan berkat. Mari kita nyanyikan satu lagu dari KPPK nomor 142, Kini Penuhi Hatiku. Roh Kudus penuhi daku dan sinari hatiku, lenyapkan kuasa yang gelap, ganti dengan terang tetap. Lu hilang, Yesus hilang daku, mulia kuasa Roh Kudus kini penuhi hatiku. Roh Kudus suci
tandaku dari segala dosaku, bagai bejana yang baru siap dipakai Tuhanku. Ruhilah, ruhilah, Yesus ruhilah daku. Mulia kuasa Roh Kudus kini penuhi hatiku. Bagai rusa yang dahaga, ku rindukan rahmat-Mu. Bagai rusa yang dahaga, ku rindukan rahmat-Mu. Mohon sumber air hidup-Mu terpancar di hatiku. Ruhilah, ruhilah, Yesus ruhilah daku. Mulia kuasa Roh Kudus kini penuhi hatiku. Ruhilah, ruhilah, Yesus ruhilah daku. Mulia kuasa Roh Kudus kini penuhi hatiku. Kepada hambanya Bapak Pendeta Ipin Alang, saya persilakan. Baik jemaat Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena ada kesempatan bagi setiap umat-Mu untuk duduk bersama dan menyediakan hati kami sebagai tanah yang subur untuk mendengar firman-Mu. Kami membutuhkan firman-Mu ya Allah. Tanpa firman-Mu kami tidak akan mungkin dengan kekuatan kami untuk bisa berjalan sendirian. Karena itu tangan Tuhan kami butuhkan, pimpinan Roh Kudus-Mu kami perlukan, dan setiap kebenaran-Mu juga kami inginkan. Sehingga semua itu boleh memberikan kami kekuatan untuk berjalan di tengah-tengah kehidupan kami di dunia ini. Berkati hamba-Mu, berkati setiap jemaat yang telah menyediakan waktunya untuk berelasi dengan Tuhan melalui kebenaran Tuhan. Ini doa dan syukur kami. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Mari kita membaca satu bagian firman Tuhan dari Kejadian 27 ayat 1 sampai yang ke-17. Kejadian 27 ayat 1 sampai yang ke-17. Saya akan membacanya, saya minta jemaat Tuhan menyimaknya. Demikian firman Tuhan. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau anak sulungnya serta berkata kepadanya, "Anakku," sahut Esau, "Iya Bapa." Berkatalah Ishak, "Lihat, aku sudah tua, aku tidak tahu bila hari kematianku. Maka sekarang ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu. Pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak seperti yang ku gemari. Sesudah itu bawalah kepadaku supaya ku makan agar aku memberkati engkau sebelum aku mati." Tetapi Ribka mendengarkan ketika Ishak berkata kepada Esau anaknya. Setelah Esau pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya, berkatalah Ribka kepada Yakub anaknya, "Telah ku dengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu, bawalah bagiku seekor binatang buruan dan olahlah bagiku makanan yang enak supaya ku makan,
dan supaya aku memberkati engkau di hadapan Tuhan sebelum aku mati. Maka sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Pergilah ke tempat kambing domba kita, ambillah dari sana 2 anak kambing yang baik, maka aku akan menjadi makanan yang enak bagi ayahmu seperti yang digemarinya. Bawalah itu kepada ayahmu supaya dimakannya, agar dia memberkati engkau sebelum ia mati. Lalu kata Yakub kepada Ribka ibunya, tetapi Esau kakakku adalah seorang yang berbulu badannya, sedang aku ini kulit-kulicin. Mungkin ayahku akan meraba aku, maka ia akan menyangka bahwa aku mau memperolok-olokkan dia. Dengan demikian aku akan mendatangkan kutuk atas diriku sendiri dan bukan berkat. Tetapi ibunya berkata kepadanya, akulah yang akan menanggung kutuk itu, anakku. Dengarkan saja perkataanku. Pergilah, ambil kambing-kambing itu. Lalu ia pergi mengambil kambing-kambing itu dan membawanya kepada ibunya. Sesudah itu ibunya mengolah makanan yang enak seperti yang digemari ayahnya. Kemudian Ribka mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau, anak sulungnya, pakaian yang disimpannya di rumah, lalu disuruhnyalah dikenakan oleh Yakub, anak bungsunya. Dan kulit anak kambing itu dibalutkannya pada kedua tangan Yakub dan pada leher yang licin itu. Lalu ia memberikan makanan yang enak dan roti yang telah diolahnya itu kepada Yakub anaknya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema yang dikasih ke saya hari ini adalah berlomba untuk mendapatkan berkat. Berlomba untuk mendapatkan berkat, atau bisa juga berlomba untuk memperebutkan berkat gitu ya. Saudara, dari kisah ini ya, dari Kejadian pasal 27 ini ada satu kisah yang sangat dramatis kalau kita baca ya. Mengapa saya sebut ini sangat dramatis? Karena di dalam kisah ini terdapat adegan-adegan menarik antara anak dengan anak, dan orang tua dan juga anak dengan orang tua. Ya, yang notabene keempatnya masih satu keluarga, saudara-saudara ya. Lalu isu sentral yang dimainkan di dalam adegan-adegan ini atau kisah dalam Kejadian 27 ini adalah berkat gitu ya. Sepertinya berkat ini diperebutkan atau soalkan satu sama lain, sehingga siapa yang dulu yang dapat, kira-kira begitu. Nah, kalau kisah ini kita angkat dalam film, saudara-saudara, kalau kisah ini kita angkat di dalam sebuah sinetron, maka paling tidak ada 5 skenario, ya, 5 skenario yang ada di dalam kisah Kejadian 27 ini. Saudara, apa saja 5 skenario daripada kisah 27 ini? Saya mau memberitahukan. Yang pertama itu adalah Ishak berencana memberkati Esau. Ya, ini skenario pertama. Kalau kita bagi dalam skenario ya, di skenario pertama ini Ishak berencana memberkati daripada Esau. Ya, itu ayat 1 sampai 4. Kalau kita lihat di situ, Ishak sudah tidak bisa lihat lagi gitu ya. Akhirnya dia memanggil Esau, karena kebetulan Esau ini anak yang biasa hidup di padang dan berburu gitu ya. Beda dengan Yakub, nih anak mama yang suka tinggal di kemah gitu ya. Beda sekali karakter 2 anak ini. Dan nampaknya kepada Esau. Kenapa? Karena Esau sering membawa makanan dari buruannya kepada ayahnya. Nah, kali ini dia memanggil dia menyuruh dia berburu untuk mencari seekor binatang yang nanti dia bisa olah jadi makanan kegemaran Ishak untuk dibawa kepada Ishak sehingga Ishak bisa menikmatinya. Dan Ishak berjanji, kalau aku sudah makan binatang buruan itu, masakan itu, maka aku akan memberkatimu. Skenario pertama, kalau kita lihat dalam skenario, dibagi dalam skenario. Sekarang skenario kedua adalah Ribka mendengar rencana Ishak tersebut. Itu ayat 5-7 ya.
ayat 5 sampai 17. Rupanya Ribka ini seorang yang selalu menguping kelihatannya. Ya, namanya juga ibu-ibu ya. Ini ibu-ibu jangan tersinggung. Kenapa? Karena nampaknya dia mendengar dan menguping apa yang suaminya katakan kepada Esau. Akhirnya Ribka memberitahukan rencana ini kepada Yakub. Dan dia membuat satu strategi untuk menipu suaminya bersama dengan anak bungsunya. Ini menarik ya, skenario kedua. Dia menyuruh Yakub pergi ke kandang untuk mengambil 2 anak kambing domba yang masih muda. Tentu yang paling enak punya gitu ya. Dan Ribka berjanji untuk mengolah itu menjadi satu makanan yang enak kesukaan suaminya. Saudara, seorang ibu gak mungkin dilawan. Ini Ribka sudah puluhan tahun jadi istri Ishak. Dia tahu betul kegemaran makanan kesukaan daripada Ishak. Dan seorang ibu sudah terlatih memasak pasti jauh lebih enak. Akhirnya dia dapat binatang itu dari kandang mereka sendiri, lalu dia membuat makanan itu gitu ya. Sebenarnya Yakub sempat ragu gitu ya. Ragunya kenapa? Karena dia bilang kakakku Esau kan berbulu-bulu gitu ya. Maksudnya orang yang berbulu, sedangkan aku ini licin gitu ya kulitnya gitu ya. Tapi Ribka bilang nggak usah khawatir ya, karena si Yakub sempat berpikir nanti bukannya mendatangkan berkat malah. Tapi Ribka sekali lagi seorang ibu yang luar biasa liciknya juga gitu ya. Dengan mengatakan bahwa nanti kutuk itu aku yang tanggung bukan kamu, kira-kira begitu. Nah ini skenario kedua. Skenario ketiga, kalau kita bagi dalam skenario, ini skenario ketiga, Yakub akhirnya berhasil menipu Ishak dan mendapat berkat itu. Itu ayat 18 sampai 29 yang kita tidak baca. Sebenarnya ini satu pasal harus dibaca ya. Akhirnya Yakub masuk dengan membawa roti dan makanan kesukaan ayahnya. Lalu dia mengakui bahwa dirinya adalah Esau yang baru pulang berburu dan mengolah buruannya itu bagi ayahnya. Nah, Ishak sebenarnya sempat ragu juga ya, karena waktu dia memanggil Yakub mendekat, dia merabanya gitu ya. Sampai Ishak berkata, kalau suara sih suara Yakub, tapi kalau tangan ya tangan Esau gitu ya. Tapi ya namanya juga Ishak sudah lapar kali ya, akhirnya dia ya sudah dekatkan saja makanan itu bagiku. Sebenarnya ini adegan yang sangat deg-degan ya, kalau kita lihat dalam sebuah film ya, pasti ini yang paling deg-degan. Kenapa? Karena ini Tamar jadi kakaknya, lalu saat itu hampir ketahuan kira-kira begitu ya. Akhirnya Ishak makan dengan enak, dengan nyaman. Setelah dia akhirnya dia memberkati Yakub yang dia pikir itu Esau, ya. Dia memberkati dia dengan beberapa berkata, baunya akan menjadi bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberi kepadamu embun dari langit, tanah-tanah yang gemi, gandum dan anggur yang berlimpah-limpah. Lalu dia, bangsa-bangsa akan tunduk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Dan terakhir dia katakan, siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia. Dan siapa yang memberkati engkau, dan diberkatilah ia. Kira-kira. Nah, saudara-saudara, akhir pada skenario ketiga berakhir sampai di situ. Lalu skenario keempat ya. Setelah itu skenario keempat, Esau menjadi marah membunuh Yakub. Itu ayat 30 sampai 41. Supaya kita meresap seluruh ceritanya dulu ya. Setelah Ishak memberkati Yakub, baru saja Yakub keluar kira-kira begitu, Esau datang. Waktu Esau datang, dia bangunkan ayahnya lagi untuk suruh makan. Saudara, di sini Ishak terkejutnya luar biasa dan kaget luar biasa. Kenapa? Karena itu sebabnya dia bertanya, lalu siapa yang datang yang juga mengakui dia adalah Esau? Terus kamu apa? Saudara, waktu dia mempertanyakan itu, tentu terjadi ketegangan antara satu sama lain, Esau dan ayahnya ya. Ishak mengakui bahwa aku telah memberkati yang tadi itu gitu. Tetap menjadi orang yang diberkati. Ini suatu kalimat yang luar biasa, nggak bisa diubah. Berkat ini nggak bisa diubah. Saudara mendengar semua itu penjelasan ayah,
Esau menjadi pedih hati dan dia menangis meraung-raung. Kalau saudara baca ayat itu, dia menangis meraung-raung. Esau kemudian membongkar adiknya. Dan dia bilang, adikku ini sudah 2 kali dia menipu aku. Maka namanya Yakub, dia adalah penipu. Saudara, kalau kita belajar tentang Yakub, siapa dia? Dia adalah penipu, arti namanya. Ya, kenapa? Esau berkata, hak kesulunganku pun dirampas. Sekarang berkat yang harusnya untuk aku pun juga dirampas. Saudara-saudara, ini menjadi suatu kemarahan yang gak bisa terbendung oleh Esau. Dan akhirnya Esau berkata, oke, nanti waktu kematian ayahku, aku bersumpah, aku akan membunuh Yakub. Tapi sebelum itu, Esau sempat mendesak ayahnya. Masa berkat lain padamu? Sudahlah, berkati lagi aku dah. Kira-kira begitu ya. Berkati saja lagi aku. Tapi Ishak bilang, sudah gak ada berkat yang lain. Semua sudah kuberikan kepada adikmu. Karena dia terus mendesak, akhirnya Ishak juga memberkatinya. Nah, kira-kira bahasa dikasih kepada Esau berkata demikian. Kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah subur di bumi. Kediamanmu juga dari embun-embun dari langit. Dan engkau akan hidup daripada, dan engkau akan menjadi hamba daripada adikmu. Saudara, kata-kata berkat untuk Ishak ini berbeda sekali kata-kata berkat untuk Yakub. Tadi ya. Sehingga Esau marah. Dan akhirnya dia ambil satu sikap dan adiknya, yaitu Yakub. Dan skenario keempat berakhir di situ. Lalu kita lihat yang kejadian 27 ini. Akhirnya mengirim Yakub ke rumah saudaranya yang bernama Laban. Ya. Itu akhirnya sampai 45. Ya, setelah Ribka mendengar kalau Esau mau membunuh Yakub, akhirnya khawatir dengan anak kesayangannya ini. Akhirnya dia bilang, sudah kamu lari ke pamanmu, yaitu Laban. Silakan ke sana. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan Yakub. Nanti kakakmu sudah, baru nanti kita jemput kamu. Kira-kira begitu. Dan akhirnya dia lari. Nah, saudara-saudara, poin pertama ini saya sengaja membuat skenario itu paling tidak ada skenario. Di 5 skenario ini menjelaskan buat kita, atau 5 skenario ini akan apa buat kita. Waktu saya menyelesaikan ini, saudara, skenario ini sebenarnya menunjukkan bahwa keluarga Ishak itu keluarga yang tidak sama sekali. Bahkan di sini kita melihat bahwa keluarga Ishak tidak memiliki komunikasi yang baik satu sama lain. Kalau kita membaca 5 skenario, kita akan menemukan Ishak, Ribka, Esau dan Yakub enggak pernah kumpul bersama-sama pada satu kesempatan yang sama dan di tempat yang sama. Enggak pernah. Ya, kalau saudara lihat skenario 1 sampai skenario kelima di dalam kisah tadi, ya. Enggak pernah empat-empatnya bertemu, itu enggak pernah. Yang muncul adalah Ishak dan Esau itu muncul 2 kali. Tanpa Ribka dan Yakub. Kemudian Ribka dan Yakub juga muncul 2 kali. Tanpa Ishak dan Esau. Dan yang menarik lagi, Ishak dan Yakub muncul juga 2 kali. Jadi yang muncul di sini selalu 2, enggak pernah empat-empatnya. Ya. Ini menarik ya, bahkan ada satu komentari yang mengatakan bahwa tidak pernah disebutkan baik Esau maupun Yakub, ya, Esau, Yakub maupun Ribka itu enggak pernah disebutkan bersamaan. Nampaknya Ribka ibunya dengan Yakub itu ikut dengan Esau ya. Nah ini artinya apa? Mereka sepertinya enggak berani dengan Esau gitu ya. Semua ini menunjukkan akhirnya bahwa Ishak tidak keluarga yang harmonis. Keluarga Ishak keluarga yang tidak ada komunikasi yang baik. Sehingga ketidakharmonisan inilah
yang menyebabkan terjadinya penipuan, yang menyebab terjadinya perebutan berkat seperti yang di dalam tema. Nah, seandainya Ishak dan Ribka memiliki hubungan yang harmonis, kasih yang baik, atau kalau mereka adalah keluarga yang harmonis dan punya yang baik, maka pasti tidak akan terjadi penipuan kan? Pasti tidak akan terjadi perebutan berkat kayak begini kan? Pasti tidak terjadi kekacauan, pasti tidak perlu ada ancaman pembunuhan, tidak perlu melarikan diri dan sebagainya. Tapi semua ini terjadi karena ketidakharmonisan keluarga dan ketidakharmonisan dalam komunikasi. Saudara, ini pelajaran penting bagi setiap kita sebagai orang tua, keluarga zaman sekarang. Kenapa? Ketika kita hidup nggak harmonis, ketika komunikasi kita nggak lancar gitu ya, nggak baik, maka anak-anak dengan mudah mempermainkan ayah dan ibunya. Maka anak-anak bisa membuat ayah dan ibunya bisa berantem. Maka bisa tercipta permusuhan antara ayah dan ibu atau antara anak dan orang tua, bisa terjadi. Apalagi ketika terjadi semacam pilih kasih di antara orang tua. Si ayah mengasihi anak yang sulung, si ibu mengasihi anak yang bungsu. Wow, ini bisa menciptakan suatu kekacauan yang luar biasa. Rumah tangga muncul yang namanya kebencian dan demi kebencian. Selanjutnya, perbedaan berkat Esau, saudara-saudara. Apa perbedaan berkat Yakub dan berkat Esau? Saudara, Yakub dan Esau ternyata memiliki jauh berbeda. Berkat Yakub itu ada 4 hal, Esau juga ada 4 hal, atau 4 bagian dan 4 bagian, tapi berbeda sekali. Saya mau sebutkan satu persatu. Yakub itu yang pertama, Ishak berkata menjadi bau padang. Saudara, ini apa? Ini aroma tubuh kah? Atau bau badan kah? Gitu ya? Tidak, ini bahasa kiasan. Baumu adalah padang, artinya berkat kesuburan tanah itu akan menjadi milik daripada Yakub. Saudara-saudara, berkat kesuburan tanah. Kalau kita lihat nanti perjalanan Yakub dalam pasal-pasal berikutnya, wow, kita akan lihat Yakub tuh luar biasa. Ya, apa yang dia pelihara terus berlipat, luar biasa. Kemudian yang kedua, Allah berkata, Ishak berkata ya, Allah akan memberikan kepadamu embun dari langit, tanah-tanah yang gemuk di bumi, gandum dan anggur yang berlimpah. Kalau kemudian kita lihat Yakub menjadi kaya raya, semua karena Tuhan menggenapi berkat ini, saudara. Lalu yang ketiga, bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, suku bangsa akan sujud kepadamu. Saudara, ini pernah digenapi pada zaman Raja Salomo. Kenapa? Karena mulai dari Mesir semuanya memberi upeti kepada Salomo. Ya, ini juga yang disebutkan di dalam Ulangan 28 ayat 13. Kita baca ayat ini terkenal sekali, bahkan gereja-gereja sangat senang dengan ayat ini. Ya, Ulangan 28 ayat 13 berkata, akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila mendengarkan perintah Tuhanmu yang kusampaikan pada hari, kau lakukan dengan setia. Saudara berpikir, wah ini kalau Kristen pasti jadi kepala bukan jadi ekor, naik terus bukan turun. Saudara, keliru. Ini diberikan kepada Yakub dan keturunannya kemudian, ya, bahwa keturunan Yakub yang disebut Israel pada zaman Salomo ayat ini digenapi karena kerajaan Salomo luar biasa. Ya, kemudian ayat keempat, bagian yang keempat, berkat yang keempat. Siapa yang mengutuk engkau terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau diberkatilah ia. Saudara, kita lihat di TV baru-baru ini banyak bangsa-bangsa sedang mengutuk Israel karena perang dengan Palestina, ya. Tapi puji Tuhan kalau nggak salah mereka sudah gencatan senjata, betul ya. Tapi saya pikir ayat ini masih berlaku. Kenapa? Siapa yang mengutuk, dikutuk, siapa yang pasti diberkati juga. Karena itu kita nggak bisa seperti bangsa-bangsa yang nggak percaya, ya. Karena itu kita masih yakin nih ayat ini masih bisa berlaku gitu ya. Lalu
Yang berikutnya adalah berkat daripada Esau. Berbeda sekali dengan berkat daripada Yakub. Berkat Esau itu juga ada 4 ya. Yang dikatakan adalah pertama, tempat kediamanmu akan jauh dari tanah subur di bumi. Saudara, ini berkat yang Esau terima itu kebalikan daripada berkat yang Yakub terima. Pantasan dia mati. Kalau tadi untuk Yakub, tanahmu akan subur, diberi hujan, diberi embun yang cukup. Kalau ini jauh daripada tanah subur di bumi. Kebalikannya, saudara. Lalu tempat kediamanmu akan menjadi jauh dari embun-embun dari langit. Aduh, ini satu hal yang menyedihkan gitu ya. Yang ketiga, engkau akan hidup dari pedang. Kemudian yang keempat, engkau akan menjadi hamba dari adik-adikmu. Kesimpulannya, Yakub mendapat berkat-berkat yang baik, sementara Esau mendapat berkat-berkat yang tidak baik. Yakub mendapat berkat yang benar-benar berkat, sementara ini dapat anti berkat. Kebalikan daripada berkat daripada Yakub. Saudara-saudara, ini menarik. Nah, pertanyaan terakhir di bagian ini adalah begini. Sebenarnya perebutan berkat yang kita bicarakan antara kakak adik ini bukan masalah karena Esau lengah lalu si Yakub menipu dan sebagainya. Bukan, ya. Ada satu latar belakang atau yang melatar belakangi kisah ini sebenarnya. Apa yang melatar belakangi kisah ini? Latar daripada kisah ini sehingga terjadi perbedaan antara Yakub dan Esau, antara berkat Yakub dan berkat Esau. Terjadi perbedaan tajam. Ini dilatar belakangi oleh pemilihan mereka. Nah, saya mau mundur sedikit. Mungkin kita sudah ini di pasal-pasal sebelumnya ya, bahwa perbedaan antara Esau dan Yakub dalam hal berkat bukan masalah karena Yakub menipu, bukan juga masalah karena ya kuat-kuatin ya, siapa yang kuat dia yang dapat, kira-kira begitu, atau siapa yang cepat dia yang dapat, bukan. Ini latar belakangi oleh satu pemilihan Tuhan dari sejak semula kepada keturunan Abraham. Nah, saya mau mulai begini. Ketika Tuhan berjanji kepada Abraham, maka janji kepada Abraham tidak semua anak. Kita tahu ada 2 anak Abraham. Yang pertama itu Ismail, yang kedua itu Ishak. Nah, janji Tuhan kepada Abraham itu tidak diberikan kepada semua anak Abraham, tapi diberikan kepada Ishak, anak perjanjian, bukan Ismail. Selanjutnya, perjanjian ini diucapkan lagi kepada Ishak. Tapi perjanjian Tuhan ini nggak diberikan kepada semua anak Ishak. Dia hanya berikan kepada salah satu saja, yaitu yang bernama Yakub, bukan Esau. Saudara, itu sebabnya kalau kita lihat, seringkali kita mendengar 3 nama leluhur, Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi waktu Tuhan pilih, teruskan ke Ishak, bukan Ismail, dia teruskan ke Yakub, bukan Esau. Ini ada satu perjanjian Tuhan yang kekal kepada mereka. Jadi waktu Abraham salah satunya yang dapat, yaitu Ishak. Waktu kepada Ishak hanya salah satu anak pilih, yaitu Yakub. Dan setelah Yakub nanti Tuhan kasih semua. Akhirnya jadi suku di. Nah ini ya, ketika Tuhan memilih Yakub, bukan, sebenarnya Ishak dan Ribka sudah tahu. Mereka tahu mana. Itu ketika di pasal 25, kalau kita mundur ke pasal 25, ketika Ribka mengandung 2 anak kembar ini, lalu 2 anak kembar ini berantem di dalam perutnya, sampai kesakitan yang luar biasa. Waktu Ribka merasa sakit luar biasa, sampai dia bilang, aku ingin mati saja. Tapi di tengah-tengah penderitaannya, dia dan Ishak berdoa minta penjelasan dari Tuhan. Dan Tuhan kasih penjelasan. Tuhan bilang, di dalam kandunganmu itu ada 2 bangsa yang sedang bergumul. Sehingga dia merasa sakit. Tapi kalimat selanjutnya itu yang menarik. Anak yang tua akan menjadi hamba bagi anak yang muda. Saudara, ini suatu nubuat
Dan Tuhan secara tidak langsung mau kasih tahu, anak yang muda lah yang aku pilih, bukan anak yang tua. Sebenarnya Ishak sudah tahu, Ribka juga tahu, sehingga Ribka menyimpan kalau Yakub lah yang dipilih Tuhan. Tapi Ishak karena dia terbuai dengan kedekatannya dengan Esau yang seorang pemburu yang suka kasih makanan enak untuk dia, sering makan daging dari buruannya. Ishak melupakan apa yang Tuhan bilang, sehingga Ishak mau memberkati Esau. Seharusnya Ishak kalau sadar dia memberkati mestinya memang Yakub gitu ya. Dan dari satu sisi juga Yakub sebenarnya nggak perlu juga ya menipu gitu ya. Kenapa? Sebab kalau betul Tuhan pilih Yakub, maka berkat akan kemana? Berkat pasti milik Yakub. Sebenarnya jadinya apa? Di sini sebenarnya temanya nggak cocok kalau kita bilang berlomba memperebutkan berkat. Karena akhirnya berkat itu ditentukan oleh Tuhan bagi setiap orang dengan ketetapan Tuhan masing-masing, saudara ya. Jadi di atas semua skenario ini sebenarnya Tuhanlah yang menentukan berkat bagi siapapun juga, termasuk bagi Yakub. Sehingga Yakub sebenarnya nggak perlu nipu juga. Itu milik dia, pasti akan jadi milik dia dalam ketetapan Tuhan. Walaupun mungkin ya, ini kalau kita berandai-andai, katakanlah Esau itu berhasil membawa makanan ayahnya, dia mau memberkati Esau, dia pingsan, kita nggak tahu kan? Karena itu memang berkat untuk Yakub kok. Nah, saudara-saudara, saya senang dengan satu kalimat pembicara agama lain yang suka mengatakan gini, Tuhan itu nggak pernah salah memberkati kita. Tertukar aja nggak, apalagi salah memberkati, nggak mungkin. Ini kalimat yang menarik ya. Saya pikir ada benarnya. Tuhan nggak mungkin salah memberkati kita kok. Tertukar aja enggak, apalagi salah memberkati. Misalnya ini berkat untuk si A, pasti untuk si A. Ini berkat untuk si B, pasti untuk si B. Enggak mungkin berkatnya A untuk masuk ke B, gitu enggak mungkin. Kita belajar satu hal yang menarik luar biasa. Nah, sekarang saya mau sampai pada poin yang terakhir. Bahwa ternyata skenario demi skenario yang kita lihat dan dalam Kejadian 27 ini, Tuhan akhirnya menghukum satu persatu keluarga Ishak. Tuhan menghukum mereka. Kenapa? Karena mereka telah melupakan apa yang Tuhan janjikan. Saudara-saudara, saya mau baca Keluaran 21 ayat 24 sampai 25. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, lecur ganti lecur, luka ganti luka, bengkak ganti bengkak. Itu Keluaran 21 ayat 24 sampai 25. Hukum mata ganti mata, gigi Tuhan terapkan di dalam Ishak. Walaupun ini dalam perjanjian baru maknanya berbeda daripada hukum ini pada awalnya adalah hukuman keadilan ya. Apa yang kau buat kau akan terima, kira-kira begitu ya. Tapi dalam perjanjian baru itu disalah tafsirkan ya. Nah, semua anggota Ishak ya dalam kisah ini mereka berdosa sebenarnya di mata Tuhan. Kenapa? Karena semua yang mereka lakukan itu sesuatu ya berdasarkan ambisi pribadi mereka. Nah, sekarang kita lihat bagaimana begitu adil dengan prinsip mata ganti mata, gigi ganti gigi. Pertama kita lihat Yakub ya. Yakub menipu ayahnya dalam kebutaan ayahnya. Nanti kita lihat Yakub akan ditipu oleh ayah mertuanya yaitu Laban juga dalam kebutaan malam. Ini kita akan lihat. Yakub akhirnya menuai apa yang dia buat. Jadi walaupun Yakub seolah-olah diperkenan oleh Tuhan dan Tuhan memberkati dia, Tuhan tetap tidak melupakan kesalahannya yaitu dosanya, yaitu dia menipu. Ya, nanti kita akan lihat ya. Dia menipu ayahnya dalam kebutaan ayahnya. Nanti mertuanya juga akan tipu dia. Dan mertuanya ini penipu ulung, jauh lebih hebat daripada Yakub sebenarnya ya. Yang kedua, Yakub menggantikan yang muda ganti yang tua ya. Nanti Laban juga akan menggantikan yang tua dengan yang muda. Harusnya dia gantikan kakaknya, dia sebagai adik menggantikan. Yang muda gantikan yang tua.
Nanti ketika Laban juga akan menggantikan dengan yang muda. Dia kena keadilan itu ya. Yang berikut kita lihat, dia menipu ayahnya dengan memakai jubah kakaknya, jubah Esau. Ya. Nanti kita lihat Yakub pun akan ditipu oleh anak-anaknya 12 dengan jubah daripada yang dibilang sudah diterkam binatang, padahal dijual ke Mesir. Nah, ini semua bukan kebetulan. Adalah hukuman Tuhan atas Yakub. Dia melakukan kesalahan. Jadi walaupun Allah memilih Yakub, tidak berarti Yakub tidak bisa dihukum. Tidak. Ketua itu tetap berlaku. Ada siapapun juga. Yakub menipu penipu kecil, kira-kira begitu ya. Nanti dia akan dipertemukan dengan penipu yang besar gitu ya. Dan ini menarik ya. Lalu bagaimana dengan Esau? Pun sudah dihukum Tuhan dengan cara apa? Esau berkat, Esau kehilangannya hak kesulungannya. Kenapa? Karena dia memandang rendah hak kesulungan itu. Esau pun juga salah. Yang kedua, dia tidak hanya itu, dia bahkan tidak menghormati Tuhan, itu tidak sama orang Kanaan. Dia menikah orang Het sampai istrinya orang Het. Ini juga menjadi kesalahan daripada Esau. Lalu bagaimana dengan Ribka? Saudara, setelah Yakub pergi sampai Ribka mati, nggak pernah ketemu lagi dengan anak kesayangannya ini. Sampai 20 tahun kemudian Ribka mati, nggak pernah lagi ketemu sama Yakub. Ya, ini hukuman juga bagi Ribka. Dan Ishak sendiri juga dia mengalami sebagai yang nggak harmonis. Dia menyalahi daripada firman Tuhan. Pilih Yakub, tapi dia mau. Nah, saudara-saudara, satu perenungan terakhir untuk kita. Setiap orang punya berkatnya sendiri. Tuhan yang telah bagi setiap kita. Tinggal kita dapatkan. Betul ya? Tuhan tidak pernah salah dalam memberkati kita. Jadi kita nggak perlu memperebutkan ya berkat siapapun juga. Tapi kisah daripada Esau dan Yakub ini ditentukan oleh Tuhan atas mereka. Yang kedua, setiap orang akan bertanggung jawab kepada Tuhan atas rencananya di atas kita. Entah kita taat dalam menggenapinya atau kita tidak taat dalam menggenapinya, Tuhan tidak masalah. Bukan salah, Tuhan tidak peduli itu. Sebab kehendak Tuhan, rencana Tuhan pasti tergenapi. Bukan melalui ketaatan kita, bukan juga ditentukan oleh ketidaktaatan kita. Tapi kita pertanggungjawabkan adalah bukan masalah penggenapan janji Tuhan dalam hidup kita. Yang akan kita tanggungjawabkan adalah aku taat menggenapinya, tidak taat akan menggenapi. Atau misalnya Yakub menggenapi kehendak Tuhan atas hidupnya atau pimpinan Tuhan atas hidupnya itu dengan tidak taat. Dia menipu ya. Karena itu dia harus tetap bertanggung jawab atas perbuatannya dan tetap dianggap salah di mata Tuhan. Karena itu biarlah kita belajar dari kisah ini bahwa Tuhanlah yang memberkati dan menentukan segala berkat kita. Tinggalkan. Lalu yang kedua, mari kan setiap kali penggenapan janji Tuhan atas hidup kita dengan taat kepada Dia. Sebab kalau kita nggak taat dengan cara yang salah, kita akan bertanggung jawab atas hal itu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur atas firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami untuk memahami kebenaran yang begitu dalam ini, sehingga kami boleh mengerti rencana dan kehendak Tuhan bagi kami. Tuhan, kami gak perlu khawatir bahwa dalam hidup ini, ketika Tuhan memanggil kami sebagai umat-Mu, kami anugerah Tuhan telah siap. Dan setiap firman Tuhan yang kami dengar, itu akan tumbuh dalam setiap hati dan hidup kami, dan akan menjadi buah yang begitu baik bagi dunia, dari mana kami boleh menjadi saksinya. Tuhan berkati kami, agar kami bertanggung jawab dengan perjanjian Tuhan, mulai dari Abraham sampai kepada hari ini, setiap umat pilihannya.
sehingga kami boleh dengan penuh kesetiaan, dengan penuh ketaatan menggenapkan setiap rencana Tuhan atas hidup kami. Sebab kami akan diminta pertanggungjawabannya untuk setiap ketaatan kami dan maupun ketidaktaatan kami dalam menggenapinya. Berkati umat-Mu yang sedang bergumul dalam kehidupan mereka, ada Tuhan yang akan memimpin mereka dan membawa mereka kepada penggenapan janji Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur atas firman-Mu hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat Tuhan yang ada di rumah maupun di gedung gereja, saya akan membacakan beberapa pengumuman warta untuk minggu hari ini, tanggal 23 Mei 2021. Bapak Ibu, hari ini adalah hari Pentakosta, hari yang diperingati gereja seluruh dunia ya, memperingati turunnya Roh Kudus kepada gerejanya di dunia ini. Bapak Ibu, saya akan bacakan warta pada pagi hari ini. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan yang telah melayani Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kami juga menyambut dengan sukacita untuk Bapak Ibu yang mengikuti ibadah di tempat ini dan juga yang mengikuti ibadah live streaming di YouTube. Kiranya Tuhan selalu menolong kita. Kami memberitahukan bahwa Guru Injil Sedih Mawarni Talang Banua akan mengakhiri pelayanan di GP Kris Pasar Baru terhitung hari ini tanggal 23 Mei 2021. Kami segenap hamba Tuhan, majelis dan jemaat GP Kris Pasar Baru mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan hambanya di ladang yang baru. Yang keempat, diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa nanti sore pukul 15 atau 3 sore nanti ada persekutuan gabungan Pospri Bekasi, Batam dan BSD dengan tema Fondasi Kehidupan via Zoom ya. Meskipun ini gabungan Bekasi, Batam dan Bekasi, bukan berarti tutup bukan berarti tertutup kepada jemaat lainnya. Kami mengharapkan Bapak Ibu boleh ambil bagian, bagi mereka yang tidak ada urusan boleh ambil bagian dalam mengikuti acara persekutuan gabungan ini via Zoom ya. Gereja telah mengadakan program diakonia untuk membantu jemaat di masa-masa penyebaran COVID-19 ini. Jika ada yang membutuhkan pelayanan diakonia ini boleh menghubungi majelis jemaat atau ketua PW. Jika ada jemaat yang mau mendukung program ini juga dapat menyalurkan dukungannya oleh materi dan sembako. Kami juga memberitahukan bahwa kelas katekisasi untuk baptisan kudus sudah dimulai dan sudah dilaksanakan dari bulan April lalu ya. Dimulai setiap hari Kamis jam 7 malam. Diberitahukan kepada jemaat untuk melengkapi jemaat Tuhan dalam menghadapi masa-masa sulit ini, kita telah membagikan renungan harian video melalui WA agar kita dapat melihat dan mendengarnya. Sebelum kita melakukan aktivitas, ya, kita luangkan waktu sejenak untuk mendengarkan renungan hamba Tuhan yang disampaikan video melalui WA. Kami juga memberitahukan juga agar kita terus mengikuti kegiatan rohani di gereja agar kita dapat boleh bertemu di dalam Tuhan. Maksudnya ini seperti Bible class ya, atau persekutuan PW, jangan kita lupakan atau kita hindari. Justru kami terus mendukung, menghimbau Bapak Ibu untuk mengikutinya. Untuk menghadapi virus corona ini diharapkan kepada jemaat
Tuhan untuk selalu bersandar kepada Tuhan dan tetap menjaga kesehatan ya. Tetap terus menjaga prokes dimanapun kita berada. Kita jangan lupa himbauan pemerintah untuk kesehatan kita. Untuk pokok doa dan status kehadiran, Bapak Ibu dapat membacanya warta yang dibagikan oleh Ketua PW dan juga tema-tema khotbah pada bulan Mei ini dan juga para pelayan Tuhan yang akan melayani pada minggu-minggu yang akan datang. Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan juga tertera cantum di warta nomor rekening ke masing-masing rekening yang disediakan untuk misi pembangunan diakonal dan kas umum gereja. Kita juga melihat warta ya, ada jemaat kita yang ulang tahun ya, yang di bulan Mei ini dan juga yang mereka juga yang merayakan hari pernikahan. Bapak Ibu juga boleh mengucapkan mereka secara pribadi kepada mereka. Di bagian terakhir warta kita ada renungan dari ringkasan khotbah minggu lalu untuk boleh kita lihat dan kita baca agar terus mengingat kita dan bertumbuh dalam Kristus. Demikian warta pada minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Minta waktunya sebentar pada saat hari ini ada warta tambahan memberitahukan ada acara perpisahan Guru Injil Mawar dalam mengakhiri pelayanannya di GP Kristus Pasar Baru karena Guru Injil Mawar akan menikah. Saya mewakili seluruh hamba Tuhan dan majelis mengucapkan terima kasih untuk pelayanannya di GP Kristus Pasar Baru, khususnya sebagai pembina pemuda di tempat ini. Dalam pelayanan Guru Injil Mawar selama 1 tahun lebih ya, 1 tahun 4 bulan di tempat ini. Ya, biar Tuhan terus memberkati pelayanan Contoh Mawar dimanapun Tuhan pakai dia. Dan sebagai ucapan terima kasih dan apresiasi, ada souvenir yang akan diberikan kepada Guru Injil Mawar. Kiranya ini boleh menjadi kenangan bagi Guru Injil Mawar untuk terus mengingat GP Kristus Pasar Baru di tempat ini. Kepada Guru Injil Mawar dipersilakan untuk maju ke depan. Kepada Guru Injil Mawar, kiranya ada kesan pesan yang mau disampaikan kepada jemaat di tempat ini, dipersilakan waktu dan tempatnya. Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara, Saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya di sini bukan berkhotbah kedua kalinya. Saya mengucapkan kata-kata terima kasih dan kesan pesan selama saya ada di tempat ini. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan ucapan terima kasih ini atau kesan pesan. Pertama-tama saya mau katakan bahwa bukan karena kuat hebatnya saya boleh ada dan menyelesaikan pelayanan di tempat ini. Tetapi itu semua karena kasih Tuhan ya yang
memampukan saya sehingga dapat melalui hari demi hari pelayanan di tempat ini. Saya bersyukur kepada Tuhan atas kemampuan yang diberikan kepada saya. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan menempatkan saya di sini bukan secara kebetulan, tetapi semua karena kehendak dan rencana Tuhan dalam kehidupan saya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pengkhotbah mengatakan bahwa segala sesuatu ada waktunya dan semua indah pada waktunya. Salah satunya bahwa ada waktu untuk bertemu, ada waktu untuk berpisah. Seperti yang saya alami saat ini, mungkin 2 bulan lebih kita bertemu, bercanda, melayani bersama, dan berbagai suka duka. Akan tetapi kini telah tiba waktunya untuk kita berpisah, untuk mendewasakan diri saya untuk lebih baik lagi. Bukan berarti saya pergi untuk selamanya, tetapi hanya jaraklah yang memisahkan kita. Di dalam 2 bulan itu adalah maksudnya pertemuan kita, ya, pertemuan kita secara tatap muka. Ya, terima kasih untuk canda tawa yang diberikan kepada saya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, majelis, hamba Tuhan, dan seluruh jemaat GP Kris Pasar Baru yang telah memberikan kesempatan dan yang telah membuka hati menerima saya untuk melayani di GP Kris Pasar Baru. Terima kasih juga kepercayaan pelayanan yang telah diberikan kepada saya, baik di sekolah minggu, remaja, pemuda, dewasa, renungan, maupun warta, terlebih-lebih khusus sebagai pembina pemuda di tempat ini. Saya yakin dan percaya bahwa firman Tuhan yang saya sampaikan tidak kembali dengan sia-sia. Seperti firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 55 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Mukse Warisman sebagai pembimbing, gembala, sekaligus orang tua kami di pastori. Selama ini banyak didikan dan bimbingan yang sangat berharga telah saya terima dari Mukse dan akan menjadi modal saya melanjutkan pelayanan ke depan. Kiranya Tuhan semakin memberkati pelayanan, keluarga, dan rencana ke depannya untuk membawa jemaat ini menjadi lebih baik lagi ke depannya. Juga kepada seluruh Bapak Ibu majelis, jemaat, dan hamba Tuhan, rekan-rekan, pengurus komisi, bahkan seluruh warga jemaat, saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita selama ini. Terima kasih kasih sayang, sukacita yang sudah saya rasakan selama ini. Terima kasih untuk sekali lagi. Terima kasih untuk kasih sayang, sukacita yang sudah saya rasakan selama ini, selama pelayanan di tempat ini. Biarlah Tuhan yang menambahkan kepada Bapak Ibu dan juga saudara-saudari dalam pekerjaan, usaha, pelayanan, dan di dalam keluarga. Harapanku, semoga kasih sayang dan sukacita ini tidak hanya sampai di sini saja, tetapi biarlah terus berlanjut
kepada sesama kita. Bapak Ibu, tak ada gadis yang tak direbut. Tidak ada gadis yang tak direbut kembali. Tak ada mawar yang tidak berduri. Saya sadar selama pelayanan di tempat ini, banyak kekurangan, bahkan kesalahan saya kepada Bapak Ibu dan juga saudara-saudari, khususnya dalam pelayanan pemuda, belum dapat memberikan yang terbaik. Maka pada kesempatan ini, dengan tulus hati, saya memohon sekiranya dapat dimaafkan. Perpisahan tidak membatasi jalinan persaudaraan kita, persahabatan dan kekerabatan. Meskipun saya berada di tempat yang berbeda, dengan tetap saling mendoakan, tentu kita sudah menjalin persaudaraan di dalam Kristus. Maka dari itu, saya juga memohon doa dari Bapak Ibu agar acara ini dapat berjalan dengan baik dan juga pelayanan saya ke depan bersama dengan suami dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebab dengan berakhirnya pelayanan ini, maka tantangan yang lebih besar sedang menanti di depan. Tetapi dengan dukungan doa dari Bapak Ibu, saya yakin dan dapat kami melaluinya dengan senang hati. Akhir kata, pepatah mengatakan, kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam peti. Kalau ada kata yang salah, sikap saya yang tidak sesuai dengan atau yang menyinggung Bapak Ibu, jangan disimpan di dalam hati. Dan kalau ada umur yang panjang, kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Dan jikalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Demikianlah pesan dari saya. Kiranya kita semua dan Bapak Ibu Saudari semakin diberkati oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih. Dan pada kesempatan ini juga, dari teman-teman rekan hamba Tuhan, kami akan bersama-sama bernyanyi untuk mengantarkan saya dalam perpisahan ini. Kepada rekan-rekan dipersilahkan. Bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu segenap hidupku. Ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu segenap hidupku. Ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Kau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan
mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Segenap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Di dalam kerajaan-Mu, di dalam kerajaan-Mu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah ini. Saya mengajak kita semua untuk boleh berdiri. Kita terlebih dahulu mengucapkan visi misi gereja. Visi gereja, gereja yang dipimpin oleh Roh. Misi gereja, Injil diberitakan, yang hilang ditemukan, orang percaya diperlengkapi, yang miskin dilayani, hidup bergantung secara teratur dalam pimpinan Tuhan, setiap orang dirangkul dalam komunitas, dan Allah yang dipuji karenanya. Mari kita menyanyikan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh menikmati ibadah hari ini. Tuhan memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu. Dan kami mohon Allah Roh Kudus kiranya Engkau yang terus menjaga firman-Mu di dalam hati kami dan menuntun kami untuk boleh hidup di dalamnya. Pada hari ini juga Tuhan kami bersyukur Tuhan telah memimpin salah seorang hamba-Mu di tengah-tengah kami, Guru Injil Mawar, yang telah melayani Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu GP Kris Pasar Baru 1 tahun lamanya. Kami percaya Tuhan bahwa seluruh pelayanan yang telah Tuhan percayakan kepadanya selama ini di tengah-tengah jemaat-Mu tidak ada yang sia-sia. Tuhan telah memakai dia di dalam mengajar, di dalam memperhatikan, di dalam memikirkan perkembangan gereja-Mu di tempat ini.
Dan saat ini Tuhan, dia akan meninggalkan jemaat-Mu, meninggalkan kami bersama dalam pelayanan karena dia harus bersama dengan suaminya ke depan di dalam pelayanan bersama. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhanlah yang memberkati Guru Injil Mawar terlebih di dalam persiapan pernikahannya bersama dengan Guru Injil Aro yang rencana akan melayani bersama di Malang. Tuhan, pimpinlah mereka. Seluruh persiapan pernikahan, Engkau yang menolong, mempersiapkan apa yang dibutuhkan. Bahkan keluarga mereka yang dari luar pulau akan datang, Engkau pun Tuhan yang memberkati mereka semua sehingga mereka boleh bersuka cita menikmati hari bahagia ini. Walaupun Tuhan, hamba-Mu ini nanti akan meninggalkan jemaat-Mu dan juga kami. Tetapi kami percaya Tuhan, dimanapun Engkau memanggil dia pelayanan, kami melayani Engkau Yesus, Engkau Allah yang sama, yang telah mempercayakan pelayanan ini kepada kami. Oleh sebab itu Tuhan, biar Engkau yang selalu menopang dia dengan tangan-Mu dan memimpin dia, sehingga dimanapun mereka nanti pelayanan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Bapa, kami meletakkan dalam tangan-Mu untuk beberapa jemaat yang saat ini sedang bergumul, terlebih beberapa ibu-ibu yang hamil di tengah-tengah jemaat-Mu. Kiranya Tuhan yang memelihara mereka. Mungkin di antara ibu-ibu ini ada yang mungkin dalam waktu dekat akan melahirkan. Kiranya Engkau Tuhan yang memimpin proses persalinan. Bahkan bayi Engkau berkati, ibu Engkau berkati sehingga mereka boleh tetap sehat. Bahkan di dalam nanti mereka, anak ini tepat waktunya akan dilahirkan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah dunia ini. Biarlah Tuhan anak ini boleh lahir dengan sehat. Oleh sebab itu persiapkanlah baik keluarga Pak Ivan, juga keluarga jemaat-Mu yang lain. Engkau yang memberkati mereka semua. Demikian juga Tuhan, kami teringat untuk beberapa mereka yang saat ini sedang bergumul karena sakit penyakit. Bahkan Pak Kani yang dalam masa pemulihan, Tuhan terus bekerja nyatakan kuasa-Mu. Sehingga mereka Tuhan yang di dalam masa-masa pemulihan, mereka boleh menikmati sukacita di dalam Engkau dan pertolongan yang daripada-Mu. Ya Tuhan, kami juga tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami di tengah-tengah masa pandemi ini. Kami melihat beberapa hari ini Tuhan, penyebaran wabah virus corona ini semakin meningkat. Kami tetap memohon belas kasihan Tuhan untuk bangsa kami, agar Engkau Tuhan yang menolong, memulihkan, bahkan Engkau yang menyadarkan seluruh rakyat Indonesia untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam memutus rantai penyebaran wabah virus corona ini, agar setiap rakyat boleh bertanggung jawab untuk mematuhi protokol kesehatan yang ada. Sehingga Tuhan kami boleh melihat dan menikmati kuasa Tuhan di dalam memulihkan bangsa dan negara kami. Berkati presiden kami, berkati wakil presiden, berkati para wakil rakyat di DPR, para menteri di kabinet, kepala-kepala daerah. Tuhan tolonglah mereka di dalam memikirkan kesejahteraan rakyat Indonesia, menjaga kesatuan bangsa kami, dan terlebih Tuhan di dalam memutus rantai penyebaran wabah ini, sehingga pandemi ini Tuhan boleh segera berakhir dan kami boleh melihat kuasa Tuhan di dalam memberikan kehidupan yang normal kembali. Kami percaya Tuhan karena Engkau adalah Allah Maha Kuasa, kepada Engkau saja kami berserah. Kami juga berdoa Tuhan di tengah-tengah dunia saat ini. Kami mendengar kabar-kabar mengenai perang yang terjadi di beberapa tempat. Bahkan korban jiwa terjadi. Rakyat menderita ketakutan, bahkan mengalami kemiskinan. Tuhan, mungkin semua ini karena manusia, keegoisan manusia, keserakahan manusia. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa meletakkan dunia ini di dalam tangan-Mu. Engkau yang memiliki sejarah dunia ini, Engkau yang mengaturnya. Maka kami hanya memohon belas kasih-Mu Tuhan.
kiranya Engkau yang memulihkan dunia ini, yang menjaga keamanan, sehingga Tuhan setiap bangsa menahan diri untuk saling bekerja sama di dalam membangun keamanan dan kedamaian di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa. Akhirnya juga kami akan memasuki minggu yang baru ini Tuhan. Kami tidak melupakan mengucap syukur atas segala pemeliharaanmu di minggu yang telah kami lalui. Kami membawa persembahan kami sebagai ucapan syukur kami, kiranya Tuhan memberkati dan menguduskannya. Dan di dalam kami memasuki minggu yang baru ini, kiranya Tuhan yang memberkati, memelihara kami, memberkati pekerjaan, usaha, memberkati keluarga kami, memberkati seluruh kehidupan jemaat-Mu, baik yang ada di GP Kris Pasar Baru maupun jemaat-jemaat yang ada di pos-pos perintisan. Sehingga di minggu yang baru ini kami boleh menikmati perlindungan-Mu dan menikmati kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Dan yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, silakan duduk kembali dan mengambil saat teduh. Kami mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.